Selamat siang, perkenalkan nama saya Ratu Devi Gayatri Palita dari PTE 01 dengan NIM 1924041017. Pada kali ini saya akan membahas materi yang kedua pada bab 1, yaitu hakikat belajar dan pembelajaran. Slide yang pertama itu hakikat belajar dan prinsip-prinsip belajar. Ada beberapa menurut para ahli tentang arti dari sebuah belajar. Yang pertama itu menurut Hingren, yaitu belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang relatif secara permanen. Artinya perubahan tingkah lakunya itu tetap dan sudah mendarah daging di dalam dirinya. Selanjutnya yang kedua itu ada menurut Heinrich pada tahun 1999. Heinrich mengatakan bahwa belajar adalah proses aktivitas untuk pengembangan pengetahuan, proses keterampilan atau sikap interaksi seseorang dengan informasi dan lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya itu ada Gledler mengatakan bahwa belajar adalah pengaruh lingkungan yang sangat kuat oleh lingkungan sekitarnya dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada menurut Gagne and Briggs pada tahun 2008 yang menjelaskan bahwa belajar adalah hasil pasangan stimulus dan respon, kemudian diadakan penguatan kembali yang terus menerus. Jadi setiap orang dapat belajar, pada setiap orang dapat dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Ada belajar dengan cara melihat, ada belajar dengan cara menemukan atau meniru, dan ada juga belajar dengan mendengarkan, dengan hanya mendengarkan. Karena melalui belajar mengapa seseorang perlu belajar? Karena melalui belajar seseorang akan bertumbuh dan merubah dirinya untuk menjadi lebih baik secara psikis maupun secara fisik. Slide selanjutnya yaitu belajar merupakan aktivitas menuju kehidupan yang lebih baik secara sistematis. Proses belajar ini terdiri atas 3 tahap. Tahap yang pertama itu ada tahap informasi. Tahap informasi ini adalah tahap yang proses penjelasan, penguraian atau pengarahan dari yang kita dapat dari orang lain. Selanjutnya itu yang kedua adalah tahap transformasi. Proses dari tahap ini yaitu proses peralihan atau pemindahan struktur dari orang lain ke dalam peserta didik. Yang ketiga itu ada tahap evaluasi. Pada tahap ini yaitu dengan mendidik dan sumber belajar peserta didik itu dari lingkungannya. Slide selanjutnya yaitu klasifikasi hasil belajar menurut Benjamin Bloch. Ada beberapa klasifikasi belajar menurut Benjamin Bloch. Yang pertama itu ada ranah kognitif, dan yang kedua ada ranah afektif, yang ketiga ada ranah psikomotorik. Ranah yang pertama itu berkenan dengan hasil belajar secara intelektual. Ranah yang kedua itu dengan tertuju pada sikap yang terdiri meliputi dari penerimaan, jawaban, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Yang ketiga itu ada ranah psikomotorik, yaitu berkenan dengan hasil belajar yang merupakan keterampilan dari peserta didik. Selanjutnya, slide berikutnya menurut Edi Swardi. Menurut Edi Swardi, kegiatan belajar itu yang pertama, belajar itu memiliki tujuan, yakni untuk memberi anak bekal
dan membantu pertumbuhan perkembangannya. Yang kedua itu ada suatu prosedur yang direncanakan, didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu ada kegiatan belajar ditandai dengan satu penggarapan materi yang khusus. Selanjutnya itu ada penerapan belajar sebagai pembimbing, yang dimana guru harus berusaha menghidupkan dan memberikan motivasi agar terjadi interaksi yang aktif ke peserta didik. Yang keenam itu ada disiplin. Disiplin dalam hal kegiatan belajar mengajar ini diartikan sebagai pola tingkah laku yang diatur oleh sedemikian rupa menurut pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Yang ketujuh yaitu ada batas waktu menjadi salah satu ciri yang tidak bisa ditinggalkan. Yang kedelapan yaitu ada batas menjadi salah satu ciri-ciri khusus. Selanjutnya bagian B yaitu hakikat pembelajaran dan komponen sistem pembelajaran. Pada materi ini ada dua macam menurut para ahli. Yang pertama itu Dick and Carey. Menurut Dick and Carey menjelaskan komponen dalam sistem pembelajaran merupakan upaya untuk menciptakan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif agar terjadi proses belajar pada diri siswa. Selanjutnya itu ada Reigulut. Dalam penunjang proses pembelajaran ini ada 3 variabel pembelajaran. Pertama itu variabel pembelajaran Reigulut menunjukkan bahwa kondisi pembelajaran menjadi awal dan strategi di mana pembelajaran untuk mencapai hasil pembelajaran. Sedangkan metode pada pembelajaran ini menekankan pada komponen-komponen strategi pembelajaran. Selanjutnya bagian yang kedua yaitu interaksi variabel kondisi pembelajaran dan hasil pembelajaran dari Reigulut, yaitu di mana suatu prinsip yang terintegrasi secara sistematis dan bermakna antara kondisi dan metode pembelajaran yang menjelaskan hasil pembelajaran menurut teori-teori deskriptif Reigulut tersebut. Selanjutnya itu ada menurut Eric and Carey menjelaskan dalam satu sistem pembelajaran terdapat strategi pembelajaran yang terdiri dari 5 komponen. Yang pertama itu aktivitas pembelajaran, yang kedua itu presentasi pembelajaran, dan yang ketiga ada melibatkan partisipasi siswa, dan yang keempat itu melakukan penilaian, dan yang kelima itu aktivitas melanjutkan meliputi pengulangan dan penyampaian kesimpulan. Selanjutnya itu ada komponen utama dari desain pembelajaran. Ada beberapa komponen utama. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Yang kedua itu ada pembelajaran. Yang ketiga itu ada analisis pembelajaran. Yang keempat ada strategi pembelajaran. Dan yang kelima ada penilaian belajar. Selanjutnya, tujuan utama dari tahap implementasi yang merupakan langkah realisasi, desain, dan pengembangan. Yang pertama itu membimbing siswa untuk mencapai satu tujuan. Yang kedua itu ada menjamin terjadinya pemecahan masalah atau solusi untuk mengatasi masalah yang berkepanjangan. Yang ketiga itu ada memastikan bahwa pada akhir program pembelajaran siswa perlu memiliki kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran. Ketujuh langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran akan kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada merumuskan tujuan khusus. Merumuskan tujuan khusus itu berarti materi-materi pembelajaran disesuaikan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua itu memiliki pengalaman belajar. Artinya tujuan yang hendak dicapai tidak hanya sekedar
untuk mengingat, tapi untuk menghayati satu peran tertentu yang berkaitan dengan pengalaman mental dan emosi siswa. Yang ketiga itu ada menentukan kegiatan belajar mengajar. Menentukan kegiatan belajar mengajar yaitu sesuai pada dasarnya dapat dirancang melalui pendekatan kelompok atau pendekatan individual. Yang keempat itu ada menentukan orang-orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Artinya, orang-orang yang terlibat dalam proses pembelajaran berperan sebagai sumber belajar meliputi instruktural atau guru. Yang kelima itu ada memilih bahan atau alat. Yang dimaksud dengan memilih bahan atau alat di sini yaitu dengan mempertimbangkan hal-hal yang pertama keberagaman kemampuan siswa, jumlah keberagaman dan tujuan, tipe-tipe media, bahan dan alat yang dapat dimanfaatkan, fasilitas fisik yang tersedia. Yang keenam itu ada ketersediaan fasilitas fisik. Ketersediaan fasilitas fisik ini merupakan faktor proses keberhasilan pembelajaran yang meliputi ruang kelas, pusat media, laboratorium, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada perencanaan, evaluasi, dan pengembangan. Dengan evaluasi dan perencanaan pengembangan akan dapat kita lihat keberhasilannya pengelolaan pembelajaran dan keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Hanya ini yang dapat saya presentasikan untuk materi kedua pada bab 1 ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih.